minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi ya tayyibin tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dari sifat sebelumnya? Sibut, kudrabut. Saya sebenarnya belum terlalu paham tentang ini. Poin mujab dengan poin mukhtar. Memang itu anak ini apa namanya koti-koti di sini. memang kemarin itu karena anak minder sama umur antum, makanya anak cepatkan. Sebenarnya kalau di kelas itu sedikit-sedikit begitu. Tapi karena anak takut tidak dikira tidak menghargai umur antum yang sudah dewasa, sudah tua, sudah kawin, makanya anak jadi dalam hampir semua jurus-jurus penting itu keluar dalam 1,5 jam itu. Jadi kalau antum koti-koti misalnya langsung anak ketawa itu karena itu. Jadi begini aja, kalau nanti terasa lambat diingetin aja, kalau terasa terlalu cepat diinterupsi. Tidak apa-apa, harus dipaham biar kan tujuan awalnya kita mau memahami secara betul pelajaran hauzah secara hauzawi, dan yang kedua mau mengamalkan dengan tazkiyahnya insyaallah taala menjadi talabilah ala kulli hal. Nah, jadi ana coba terangin lagi secara menyeluruh ya. Jadi antum coba lihat apakah yang lain bagaimana? Nanti paham enggak? Nah, bukan pelajaran yang kemarin itu. Enggak ada koti-koti. Ini apa sudah terasa manis atau belum? Kadang-kadang orang memahami pelajaran itu ada yang tidak paham, ada yang paham secara global, gambaran, ada paham secara asrornya sudah mulai syirin. Mujab sama mukhtar itu tergantung kepada definisinya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi konsen dulu sama anak, tidak usah sama buku dulu. Mujab sama mukhtar ini, mujab yakni apa? Yang terpaksa, yang ditekan, yang disuruh, yang ada sebabnya. Nah, kemudian mukhtar yakni yang tidak ditekan siapa-siapa. Itu mukhtar. Nah, mukhtar dalam fikih itu apa? Mukhtar dalam fikih yakni kapan saja dia mau melakukan bisa melakukan, kapan dia tidak bisa, kapan dia dipaksa, kapan dia tidak bisa melakukan karena dipaksa, maka itu namanya mujab. Sudah? Mujab itu. Itu dalam istilah fikih. Ini kapan dia berbuat, bisa selesa berbuat. Kapan dia tidak mau berbuat, bisa selesa, yakni leluasa tidak berbuat. Tapi kalau dipaksa, ditekan, nah itu berarti mujab dia. Ini terpaksa. Nah, terpaksa dalam definisi ini adalah kalau bahasa ana, bukan bahasa kitab, ini terpaksa dan ikhtiar dalam artian fikih. Nah, ini sudah insyaallah saripatinya. Nah, ini dibawa sama ulama kalam ke terpaksa kepada apa? Hakikat filosofis. Bahasa saya nih, hakikat filosofis. Yani hakikatnya. Hakikat filosofis itu kan hakikatnya. Mereka bawa ke masalah akidah. Di sini korsletnya. Nah, orang ilmu kalam Syiah, kenapa dia ngotot tidak mau terima filsafat? Karena dia merasa bahwa yang harus dipahami secara uruf itu bukan hanya fikih. Termasuk masalah akidah harus dipahami secara uruf. Ini yang membedakan intinya.
Makanya itu Jauzi mengatakan kalau pelajaran akidah, hadis-hadis atau riwayat-riwayat akidah harus dibuat mukaddimahnya, dibuat usul fikihnya istilahnya, kaidahnya itu bisa 50 tahun orang belajar baru menjadi mujtahid dalam akidah. Tuh. Bayangin, ini penjelasan saya. Untuk memahami hadis wudu saja. Wudu itu membasuh muka. Wudu itu membasuh tangan kanan, tangan kiri, dari atas, bawah, segala macam. Untuk memahami hadis itu saja, antum dan anak, atau siapa saja, perlu belajar usul fikih sampai ke tingkatan mujtahid. Jadi kurang lebih 30 tahun. Dari mukaddimah sampai usul fikih, sampai istinbat. Untuk memahami riwayat bahwa kalau kamu mau sholat, faksilu wujuhakum, kalau kamu mau sholat, dalam ayat kan gitu. Kalau kamu mau sholat, basuhlah mukamu, wa aidiakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku, sampai dulu lah. Sampai ini, ila bisa bermakna dengan. Basuhlah tanganmu dengan siku, kemudian usaplah kepalamu dan kakimu. Umpamanya begitu terjemahan globalnya. Nah, untuk memahami ayat ini saja, itu harus seorang mujtahid. Nah, mujtahid ini apa? Belajar di Hausah sampai 30 tahun. Nah, kalau untuk memahami ini aja, perlu kepada, yakni membasuh muka, tangan, perlu kepada 30 tahun, apalagi untuk memahami ayat Allah yang mengatakan kemana saja kamu berpaling, kamu akan melihat wajah Allah. Menatap wajah Allah. Allah nanti akan datang bersama malaikat soffan-soffa. Misalnya, dengan berbaris. Atau wajah rabbuka wal malaikatu soffa. Misalnya. Atau memahami riwayat ayat yang berbunyi ketika Allah berfirman kepada iblis, mengapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang kubuat dengan kedua tanganku. Atau memahami ayat yang mengatakan misalnya ayat kursi misalnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm apa? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kerajaannya mencakupi langit-langit dan bumi. 7 langit, 7 bumi. Susah. Memahami wudhu perlu 30 tahun. Basuhlah mukamu. Bagaimana memahami 7 langit, 7 bumi? Katanya Jauzi, langit pertama, wa zayyana sama'id dunya bi zinatinil kawakib di Quran. Kami hiasi langit bumi, langit dunia dengan apa? Keindahan bintang gemintang. Jadi galaksi-galaksi itu sampai tidak ketahuan di mana, itu baru langit pertama. Orang kan mengiranya setelah ditemukannya lapisan-lapisan awan, misalnya langit pertama atmosfer bumi, habis itu atmosfer di atasnya yang tidak ada zat asamnya. Bulan terus berlapis-lapis ke 7. Itu mah belum sampai ke matahari. Ke bulan belum sampai. Sudah 7 lapis itu. Sementara di Quran dikatakan langitnya dunia, langit dunia ini, langit pertama, kuhiasi dengan bintang-bintang. Bintang itu jutaan kali jauhnya matahari. Apalagi bulan miliaran kali jauhnya dari bumi ke mereka itu. Jadi kalau bisa jangan sendiri, takut akunnya pecah. Jadi bagaimana bisa memahami ayat yang seperti ini? Nah, artinya kalau mau adil, kurang lebih begitu beliau mau. Tapi biasanya orang-orang filosof itu selalu halus, tidak sekasaran pengutaraannya. Jadi kalau memang mau adil, istilahnya gitulah. Itu 50 tahun. Melebihi beratnya basuhlah mukamu kan. Basuhlah mukamu aja perlu belajar 30 tahun. Apalagi langit ke-7, aras, segala macam. Itu 50 tahun.
Tapi kenapa tidak ada? Itu. Salah satu contoh seperti ini. Teman anak juga ngengkel begitu. Ayat dan riwayat biar merupakan teman anak yang aliran ilmu kalam, biar berupa tentang ma'rifat, tentang Tuhan dan segala macam, tetap uruf. Jadi kaidah usul yang dipakai, kaidah usul fikih. Nah, kaidah usul fikih itu untuk memahami bahasa uruf. Uruf apa itu? Uruf itu umumnya orang memahami. Bahasa umum. Jadi usul fikih itu adalah bahasa untuk memahami bahasa umum. Khususnya umumnya orang pada zaman Rasul atau pada zaman A'immah. Apa yang dipahami? Kalau imam mengatakan misalnya riba itu haram. Satu saat mengatakan misalnya riba tidak haram. Satu saat mengatakan tidak ada riba antara anak dan ayah dan orang tua misalnya. Nah, bagaimana uruf memahami? Jadi riba pakai alif lam apa tidak? Pakai adat apa tidak? Kullu atau juz'u apa tidak? Segala macam. Nah, itu dipelajari setelah mempelajari bahasa Arab, usul fikih. Nah, usul fikih itu kaidah umum memahami bahasa umum. Nah, itu juga yang dipakai oleh orang-orang ulama kita ilmu kalam. Kemana? Ke bahasa akidah. Nah, seperti ikhtiar ini juga begitu. Akhirnya mereka mengatakan apa? Fi'lil mujab, yakni apa? Yang dipaksa. Kayak orang ditodong kepalanya, harta apa nyawa? Dia bilang nyawa. Udah, hartanya dikasihkan. Nyawa dia pilih. Ini gitu. Terpaksa katanya. Kenapa kau kasihkan hartamu? Habis anak ditodong. Nah, itu kan bahasa fikih itu. Sebenarnya kalau dalam bahasa filsafat, hakikatnya ya ini, ikhtiar apa mujab itu? Yang ditodong kepalanya itu. Ikhtiar. Dia mengikhtiari apa? Nah, dia menarjih, melebihkan nilai nyawanya daripada hartanya. Dalam keadaan kepepet seperti ini. Nah, jadi secara filosofinya dia mukhtar. Nanti di akhirat akan dihisab juga. Jadi kenapa kamu mendahulukan hartamu? Atau mendahulukan? Ini bisa saja satu saat misalnya harta apa istri? Dia pilih harta. Istri dia kasihkan uang itu. Nanti ditanya sama Tuhan. Tidak bisa dia beralasan terpaksa. Orang saya terpaksa. Jadi, satu di antara dua istri harta. Jadi harta yang saya ambil. Membangunnya. Bukan terus lolos. Nah, itu kenapa? Karena memang secara hakikatnya, yakni filosofinya, kenyataannya, itu ikhtiar dia. Dalam keadaan kepepet seperti itu, dia berikhtiar. Nah, akhirnya dalam membahas fi'il Allah, fi'ilullah, mereka memberikan definisi kepada ikhtiar Allah sebagaimana kepada kita. Yakni apa? Yakni yang tidak dipaksa-paksa, tidak ditodong-todong. Yakni apa dengan kata lain? Idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Kalau dia ingin beramal, kalau ingin melakukan, kalau tidak ingin melakukan, tidak melakukan. Yang paling dasarnya dalam filsafat ini adalah terpaksa juga. Bisa masuk terpaksa, iya. Dilihat dulu, kenapa dia beramal, kenapa tidak beramal. Jadi kalau ikhtiar Tuhan yang seperti tadi definisinya itu, bahwa Tuhan kalau menyukai, kalau ingin melakukan, kalau tidak ingin melakukan, tidak melakukan. Nah, kalau di filsafat tidak cukup di sini. Ditanya dulu, kenapa dia melakukan? Kenapa dia tidak melakukan? Nah, orang kalam menanyakan, ya Allah yang tahu. Selesai sudah. Tidak boleh ikut campur. Ada yang berani. Ya, karena hikmah. Dikejar. Kalau berani jawab begitu, dikejar. Pokoknya dua-duanya dikejar sama filosof. Ini drama ini Anda buat tuh ya. Setelah Anda simpulkan dari perdebatan yang Anda kaji selama ini. Nah, yang mengatakan misalnya
Antum tidak akan temukan nih perdebatan yang langsung kayak wayang ini. Jadi di buku Waroganti. Misalnya antum mengatakan apa? Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, ini sebenarnya dia mau bersembunyi, menakut-nakuti kita, bahwa kita langsung dihadapkan kepada Tuhan. Kalau mau debat sama Tuhan, gitu. Nah, dia sebenarnya mengatasnamakan Tuhan. Nah, orang ini sebenarnya tidak bisa menablihkan agamanya secara bagus. Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Minimal membuat konek lah kepada audiennya nggak bisa. Hanya dia buntu. Hanya dakwahnya di intern sesama santrinya, sesama muslimin saja. Ke orang kafir nggak bisa dia. Karena nanti kalau ditanya kenapa? Ya, hanya Allah yang tahu. Tapi akal masih belum puas. Kadang-kadang hanya Allah yang tahu. Tidak apa, jawabannya begitu. Tapi akal puas. Oh iya, memang tidak ada jalan untuk kita tahu. Kenapanya itu tidak bisa. Tapi ini, kenapa Allah melakukan? Kenapa Allah mencipta? Kenapa tidak mencipta? Ya, hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, ya, berarti awalan tidak ada pembahasan kamu dalam membahas hikmah penciptaan. Kamu juga harus mengatakan apa? Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Tapi kenapa kamu dalam membahas hikmah penciptaan? Kamu membahas habis-habis, apalagi Kanjeng Nabi. Dibahas habis-habis. Nabi Muhammad, Imam Ali, A'immah, kan luar biasa cintanya, dibahas habis-habis hikmahnya. Loh, kalau tidak ditanya di awal kenapa mencipta dan mencipta, hikmahnya Tuhan yang tahu. Ada yang mengatakannya, karena hikmah. Nah, kalau Allah mencipta karena hikmah, berarti hikmah itu yang menekan dia. Karena maslahat. Berarti maslahat yang menekan seperti ditodong pistol. Padahal maslahat itu belum ada. Sebab Allah ini mau mencipta pertama kali. Belum ada maslahat. Manik juga belum ada. Tuh. Akhirnya ini Maujaro ini berentet kemana? Ke masalah filsafat penciptaan. Tadinya masalah ikhtiar sama fi'il mujab atau fi'il ikhtiar. Tapi akhirnya berentet kemana-mana. Sampai berentet kepada sebab penciptaan. Gitu. Nah, sambil dengerin dibagi satu-satu. Sampai kepada hikmah penciptaan. Nah, akhirnya mereka mengatakan apa? Perdebatan muncul. Nah, Tuhan mencipta ini, kenapa Tuhan mencipta? Apakah ada tujuannya atau tidak? Nah, itu. Kalau dijawab ada tujuan, berarti Tuhan masih menyempurna. Tujuan ada dua, tujuan jelek atau tujuan bagus. Kalau tujuan jelek, tidak mungkin Tuhan menurun. Kalau tujuan bagus, berarti Tuhan menyempurna. Juga tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas. Akhirnya dijawab apa? Punya tujuan, tapi tujuannya kebaikan dan kembali ke makhluk. Yani Allah dalam mencipta makhluk punya tujuan, tapi tujuannya kembali ke makhluk sendiri. Untuk makhluk. Ilmu kalam di Ahlul Bait yang Anda tahu sampai di sini. Tertingginya itu sudah. Bahwa Tuhan dalam menciptakan makhluk ini, itu adalah memiliki tujuan. Tapi tujuannya bukan untuk dirinya sendiri. Awalan tujuannya merupakan tujuan kebaikan, bukan keburukan. Yang kedua, tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Yakni apa rinciannya? Yakni mengantar makhluk kepada kesempurnaannya. Mengantar makhluk kepada kesempurnaannya. Ini meninggikan makhluk, supaya makhluk bagus, sempurna, mulia. Itu. Mencapai ke puncak kesempurnaannya. Dikejar sama filsafat. Nah, kalau begitu Tuhan dipaksa untuk menyampaikan makhluk kepada kesempurnaannya. Karena kamu bilang Tuhan dalam mencipta bertujuan supaya makhluk mencapai kebaikan. Berarti pencapaian kebaikan oleh makhluk tujuan Tuhan. Berarti itu juga menekan Tuhan.
Itu yang menyuruh Tuhan mencipta. Ayo cipta, wahai Tuhan. Kata si siapa? Kata pencapaian makhluk kepada kebaikan itu. Anggap kita bentukkan wayang. Itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya filosof mengatakan bahwa dengan perkataan tadi itu, bahwa tujuan itu telah menekan Tuhan. Yang kedua, tujuan nih, jadi penyampaian. Kalau tadi kan penciptaan makhluk, punya tujuan apa tidak? Berpengaruh tidak sama Tuhan? Tidak katanya. Sebab kalau berpengaruh Tuhan menyempurna. Kalau berpengaruh baik. Kalau berpengaruh buruk, Tuhan menurun. Sama-sama nggak mungkin. Berarti tidak berpengaruh. Oke. Kenapa tidak berpengaruh? Karena Tuhan dalam mencipta ingin menyampaikan makhluk kepada kebaikannya. Jadi tujuan Tuhan mencipta makhluk kebaikan. Tapi kebaikan itu untuk makhluk itu sendiri. Bukan untuk Tuhan. Oke. Berarti ada dua hal. Ada penciptaan, ada tujuan penciptaan. Penciptaan bukan untuk Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya. Tujuan penciptaan berpengaruh nggak sama Tuhan? Kalau tadi kan penciptaannya yang ditanya. Penciptaan ini berpengaruh nggak sama Tuhan? Kalau berpengaruh jelek, tidak mungkin. Berpengaruh baik juga tidak mungkin. Karena menyempurna. Nah, berarti tujuannya kebaikan. Tapi berpengaruh untuk makhluk. Bukan berpengaruh untuk Tuhan. Kebaikan itu berpengaruh untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Ditanya lagi sama filosof. Pengaruhnya kebaikan kepada makhluk. Atau terhadap makhluk. Tujuan Tuhan bukan. Ya tujuan Tuhan. Nah, kalau tujuan Tuhan, karena kamu kan dari awal bilang, punya tujuannya kebaikan. Kebaikannya kembali kepada makhluk. Berarti, isolul makhluk kepada kebaikan, ini penyampaian makhluk kepada kebaikan, mengantar makhluk kepada kebaikan yang merupakan tujuan Tuhan. Berarti Tuhan, apa? Berpengaruh nggak tujuan itu kepada penyampaian kebaikan kepada Tuhan itu berpengaruh nggak? Kalau dibilang tidak berpengaruh, berarti Allah berbuat abas. Kalau berpengaruh keburukan, menurun tidak mungkin. Berpengaruh kebaikan juga tidak mungkin. Karena menyempurna. Apa tujuannya lagi? Sekarang. Tidak bisa kembali kepada makhluk lagi. Tidak mungkin penyampaian kebaikan kepada makhluk. Yang mana merupakan tujuan Tuhan. Kebaikan penyampaian kepada makhluk juga untuk makhluk. Kebaikan yang kedua kita tanya lagi. Kebaikan yang kedua, yakni yang berupa penyampaian kebaikan kepada makhluk. Itu kebaikan atau tidak? Kalau tidak, berarti Tuhan mustahil melakukan. Kalau baik, berpengaruh atau tidak sama Tuhan? Kalau jawab tidak, berarti kepada makhluk lagi. Berarti kebaikan, penyampaian kebaikan kepada makhluk, itu juga baik untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Terus begitu ya tasal-sal. Sampai tidak ada ujungnya. Tidak mungkin. Berarti ya dua. Ya abas, ya mustahil. Ya, abas melakukan sesuatu yang sama-sama 50-50. Yang kedua, atau berpengaruh sama Tuhan. Pengaruhnya, ya negatif, ya positif. Kalau negatif berarti tidak mungkin menurut. Menyempurna juga tidak mungkin. Itu. Akhirnya balik misalnya ilmu kalam. Kan bentuk wayang nih. Tanya lagi, kalau begitu Tuhan bagi kamu mencipta makhluk ini bagaimana dong? Tidak ada apa-apa aja dong. Tidak ada tujuannya berarti. Iseng-iseng saja. Tidak. Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan punya tujuan, katanya, berarti Tuhan menyempurna dong. Enggak juga. Loh kok bisa? Nah, karena tujuan Tuhan dirinya sendiri. Itu kalau bikin syafat. Jadi Tuhan mencipta untuk kebaikan. Tapi kebaikan itu dirinya sendiri. Ya ini Tuhan mencipta karena Tuhan suka kepada dirinya. Bukan karena suka kepada makhluk. Bukan karena juga ingin menyampaikan kebaikan kepada makhluk. Enggak. Tuhan mencipta karena Tuhan menyukai dirinya. Bagaimana penjelasannya? Tuhan tahu nggak sebelum mencipta bahwa Tuhan mampu mencipta? Tahu. Karena Tuhan suka melihat kemampuannya, Tuhan mencipta. Tidak ada hubungan dengan makhluk. Itu berpengaruh nggak pada Tuhan? Enggak, orang dirinya sendiri. Kalau tujuannya selain Tuhan, itu berpengaruh. Ya negatif, ya positif. Kalau negatif, ya tambah merakbal, tambah jelek. Kalau positif pun tidak mungkin, karena Tuhan menjadi terbatas.
Kan Tuhan tidak terbatas. Saya senang kalau saya cita ini. Ah. Karena saya tahu saya mampu. Kita senang itu pasti pengaruh pada diri. Enggak. Lihat senangnya. Senang sama Anda atau senang sama pulpen. Kalau Anda senang sama pulpen, itu berpengaruh. Itu menyempurna. Tapi kalau Anda senang kepada diri Anda, tidak ada masalah. Tidak menyempurna. Kalau Anda menyenangi diri Anda, bolehlah dikata menyempurna. Karena Anda apa? Tidak terbatas. Yani Anda terbatas. Tapi tetap boleh dikatakan istilahnya tidak menambah kesempurnaan. Artinya tidak menambah dari orang. Iya, senang pada kemampuan diri saya. Iya. Itu orang lain juga. Enggak dong. Seperti Anda melukis bukan untuk dijual. Bukan untuk ditatap. Enggak. Anda melukis karena Anda ingin melihat kemampuan Anda, bukan mau melihat lukisannya. Ada hubungannya dengan makhluk. Enggak ada. Apa ininya dengan ayat yang mengatakan itu? Pemahaman jinawati sama. Makanya kalau filsafat dia tidak berangkat dari ayat dulu, berangkat dari akal dulu, rumusnya dulu. Nah, nanti dengan rumus yang sudah mapan, yang sudah qarib kepada daruriyat, kalau bisa daruriyat, yang emergen, yang necessary knowledge, yang badihi, yang mudah, yang sudah argumentasi yang sudah dibangun di atas ilmu-ilmu mudah, tidak perlu pikiran lagi, tidak perlu argumentasi lagi, sudah dapat dipahami dengan mudah oleh manusia, maka dia baru melihat Quran dengan kaidah itu. Nah, nanti saya terusin ini ceritanya. Ini wayang belum selesai misalnya. Nah, dengan demikian ada istilah di filsafat atau irfan. Apa? Al-bahjatu dzatiyah. Makanya itu bahjat itu diantaranya orang istilahnya al-bahjatu dzatiyah. Al-bahjah yakni kesenangan. Al-bahjatu dzatiyah yakni kesenangan pada diri sendiri. Nah, itu diistilahkan oleh para urafa atau para filosof. Di mana? Di pembahasan mana? Di pembahasan penciptaan. Ada tujuan apa tidak? Koti-koti antara filosof sama irfan, koti-koti. Nah, iya dong. Nah, cuman filosof melihat makhluk, kalau irfan melihat tajalli. Gitu aja gampang. Misalnya yang filsafat gradasi wujud, kalau di irfan gradasi tajalli. Udah aja. Nah, wujud diganti satu. Makhluk diganti tajalli. Sudah selesai. Benarnya. Tapi perbedaannya antara langit dan bumi jauh sekali. Ilat dengan maklul, dengan zahir sama mazhar, lain. Yang menjelma dengan jelmaan, dengan sebab dan akibat kan lain. Kalau di filsafat Tuhan sebab, makhluk akibat. Kalau di irfan Tuhan itu yang lahir, yang melahirkan diri, yang bermanifestasi. Alam manifestasinya, tidak ada wujudnya. Alam tidak punya wujud. Nah, nanti itu. Jadi sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, iya. Jadi dalam filsafat atau irfan, sebab daripada penciptaan alam. Jadi ditanya, ada sebabnya nggak dalam pencipta? Ada. Kalau di kalam ada, tapi sebabnya ada nggak? Ada. Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Untuk Tuhan apa bukan? Bukan kalau di kalam. Kalau di filsafat, kebaikan apa? Kalau di kalam kebaikannya apa? Ya kebaikan apa aja yang layak untuk makhluk. Nah, kebaikan. Tapi kalau di irfan, kalau di filsafat, Tuhan punya tujuan, punya. Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Apa kebaikan itu? Dirinya sendiri. Itu. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan makhluk. Nah, akhirnya diserang sama ilmu kalam. Nah, kalau Tuhan, Tuhan dalam cipta tujuannya adalah dirinya sendiri. Nah, berarti dalam alam semesta ini, tidak ada manfaatnya.
Mungkin abas, sia-sia. Mungkin juga ada bagus, berantakan, terserah. Dijawab sama kalam, sama filsafat. Oh, naudzubillah. Tuhan sekalipun tujuannya adalah dirinya sendiri, tapi Tuhan yang tidak terbatas. Yang tujuannya adalah dirinya yang tidak terbatas. Perbuatannya muncul dari yang tidak terbatas. Apa artinya? Ketika Tuhan tidak terbatas, tak punya kekurangan apapun. Tak mungkin melakukan kesalahan apapun. Tak mungkin melakukan sesuatu yang tanpa kebijakan. Sebab ketika Tuhan tidak terbatas, maka kebodohan terangkat, kekeliruan terangkat, ngantuk terangkat, lelah terangkat, bosan terangkat, tipuan, penipu juga terangkat, segala macam yang jelek-jelek negatif terangkat. Nah, ketika semua yang jelek-jelek salah hitung juga terangkat. Ngantuk, gila, salah hitung. Apalagi yang bisa memunculkan perbuatan itu menjadi sia-sia atau berantakan atau tidak ada gunanya atau justru jelek tujuannya misalnya. Semua itu punya penyebab dan sebabnya itu tidak ada pada Tuhan. Apa? Pikun, bodoh, lupa, malas, lelah, bosan, emosional dalam mencipta. Apa saja yang bisa menyebabkan perbuatan itu kacau, tidak ada pada Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Nah, ketika dengan demikian, maka sudah pasti perbuatannya mengandung rahmat. Tapi, penciptaan Tuhan bukan untuk menyampaikan rahmat. Makanya, kalau saya di dalam tulisan memakai hikmah ciptaan, bukan tujuan ciptaan. Jadi Tuhan punya tujuan dan punya hikmah. Tujuannya siapa? Dirinya sendiri. Dalam mencipta, Tuhan punya tujuan. Tujuannya siapa? Dirinya sendiri. Hikmahnya kembali ke kita. Dari mana kita dapat mengerti hikmah? Dari ketidakterbatasan Tuhan. Yakni ketika Tuhan tidak terbatas, tak mungkin punya sebab-sebab yang mencuatkan perbuatan yang sia-sia atau jelek. Seperti tadi itu, bodoh, pikun, apa segala macam, pusing, lelah, malas, jenuh, iseng. Semua itu nggak ada sama Tuhan. Karena itu menandakan keterbatasan. Sementara Tuhan tidak terbatas. Itu. Nah, dengan demikian, maka Tuhan dalam mencipta punya tujuan dan punya hikmah. Tujuannya siapa? Dirinya sendiri. Hikmahnya apa ke kita? Itu kemarin. Jadi, tapi hikmah yang ke kita ini bukan tujuan. Bukan tujuan penciptaan. Sebagaimana yang dikatakan misalnya ilmu kalam. Pahaminya gitu. Nah, kembali kepada masalah kita. Nah, ketika kita sudah tahu perdebatan sampai di sini, nah, kita mundur lagi bahwa Tuhan dalam mencipta itu apa? Ikhtiar apa tidak? Nah, dijawab sama ilmu kalam, sama filsafat. Kalam juga jawab sama. Ikhtiar bareng. Bilang ikhtiar. Gurunya tanya, wahai kalam, wahai filsuf, yang punya murid dua. AB yang satu ilmu kalam, yang satu filsuf. Tuhan dalam mencipta ini ikhtiar apa tidak? Apa mujibar, apa mujab, apa terpaksa? Ikhtiar, jawabnya bareng. Ditanya yang kalam, wahai kalam, muridku yang kalam, apa ikhtiar menurutmu? Ya, kalau Tuhan suka mencipta, kalau tidak suka tidak mencipta. Nah, kalau menurut kamu, wahai muridku yang filsuf, Tuhan, dikatakan Tuhan ikhtiar, yakni apa? Yakni tidak ada yang paksa. Yakni apa? Yakni dia mencipta. Kalau yang kalam kan, kalau suka mencipta, kalau tidak suka tidak mencipta. Kalau di filsafat apa? Tuhan mencipta. Yakni apa mencipta? Ya mesti mencipta. Seyogyanya mencipta. Tak pakai mengatakan kalau ingin mencipta, kalau tidak ingin tidak mencipta. Enggak. Pokoknya dia mencipta. Sudah. Pasti ingin dan mencipta. Itu kan determinis. Itu terpaksa mujab kata ilmu kalam. Tidak. Yang kamu mujab, yang aku ikhtiar. Ana mau tanya sama kamu. Kamu kan bilang tadi, kalau Tuhan suka mencipta, kalau tidak suka tidak mencipta. Ana tanya, kenapa? Ya, karena mungkin tidak ada maslahat. Berarti dipaksa sama maslahat. Oh Tuhan, ada maslahat cipta tuh. Hai Tuhan, tidak ada maslahat, jangan dicipta tuh. Nah, padahal belum ada maslahat, belum ada penghalang. Karena pembicaraan kita di awal penciptaan. Nah, jadi ikhtiar menurut
filsafat apa? Melakukan, melaksanakan. Itu. Ikhtiar sama Tuhan begitu. Ya ini tidak ada yang paksa, itu ikhtiar. Jadi bukan idza syaa'a yaf'al wa idza syaa'a fa'al wa lam yasha' lam yaf'al. Kalau suka mencipta, kalau tidak suka tidak mencipta. Enggak begitu. Terus gimana? Enggak ada yang paksa. Udah gitu. Apapun paksaan itu, apakah tujuankah? Hikmahkah? Maslahatkah? Apa enggak ada. Itu. Kalau jadi filsafat kalau menciptanya Tuhan itu tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa. Yang memaksa itu apakah orang lain, apakah Tuhan lain, apakah tujuan penciptaan, kebaikan tadi itu, maslahat, itu tidak ada. Berarti apa akibatnya? Berarti Tuhan ada sekaligus juga mencipta. Berarti kalau tidak pernah menunda. Kalau di kalam kan, ya tergantung Tuhan. Tuhan mau mencipta, enggak. Kalau di sini enggak, pasti mencipta. Nah, ribut ini kalam kayak Ghazali, ribut mencak-mencak. Akhirnya nulis apa? Tahafutul Falasifah. Keranjuannya filsafat. Kenapa? Debatan pertamanya Ghazali kepada ini ikhtiar. Anda pernah buka bukunya. Yang pertama kali debat Ghazali tentang keranjuan filsafat, tentang mujabnya Tuhan. Menurut dia mujab. Kenapa? Karena Tuhan ada harus mencipta. Padahal harus itu ada dua. Harus alaihi, harus minhu. Harus darinya. Ada dua harus. Harus ke atasnya atau harus darinya. Dalam filsafat, ketika dikatakan Tuhan ada dan harus mencipta, keharusan itu bukan ke atas Tuhan, tapi dari diri Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya, Tuhan adalah ilah yang sebab yang penuh, sebab lengkap, dan sebabnya sebab sederhana. Kemudian tidak ada mawani, tidak ada pencegah karena belum ada makhluk. Biar ada makhluk juga tidak ada yang bisa mencegah Tuhan. Berarti terciptalah akibat. Itu. Kan sebab ada dua. Sebab yang tunggal, ada sebab yang rangkap. Rangkap ini terserah dua ke atas. Seperti terbakarnya kertas, sebabnya banyak. Adanya kertas, adanya api, kondisinya dekat bersentuhan, tidak basah, mawaniknya itu. Cegahan-cegahannya. Jadi harus ada sebab-sebabnya dan harus ada apa? Harus tidak ada pencegahnya. Harus ada sebabnya dan tidak boleh ada pencegahnya. Itu kalau sebab rangkap. Tapi ada sebab yang sederhana, yakni yang tunggal, seperti Tuhan. Nah, ketika sebab tunggal, yakni apa? Tidak perlu kepada partner, tidak perlu kepada situasi, tidak ada larangan. Karena Tuhan sendiri, mana ada larangan? Pencegah nggak ada. Seperti kertas, kalau basah nggak kebakar api, basah belum ada istilahnya. Karena belum dicipta apa-apa oleh Tuhan. Jadi istilah, kalau makhluk kita kalau Tuhan kita istilahkan api, makhluk kita istilahkan kertas, ketika api mau membakar kertas istilahnya, terus tidak terbakar karena ada air. Nah, air belum ada. Kertas juga belum ada. Ini baru mau dibuat kertasnya. Gitu. Tapi sekian dahulu, insyaallah nanti kita teruskan minggu depan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Ibrahim. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.